Shalom, selamat pagi, selamat ketemu di dalam acara kita WTM, Wisdom in the Morning, dari kitab Amsal 22, hari tanggal 22, dari ayat 11. Mari kita berdoa sebelumnya. Terima kasih Bapa Surgawi, tuntun kami, kuasai kami dengan roh-Mu, agar hati kami benar-benar siap mendengarkan dan menerima kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa bacaan kita tadi katakan dari Amsal 22:11, saya bacakan buat kita demikian. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Dua perkataan tadi apa? Kesukaan, kesucian hati dan sahabat raja. Bicara kesucian hati, hati itu adalah milik Tuhan. Jadi yang mengetahui hati kita adalah Tuhan. Yang membersihkan hati kita adalah Tuhan. Lakukan yang baik, baca kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan menganugerahkanmu hati yang bersih. Lalu mengenai perbuatan tadi, sahabat raja. Sahabat raja adalah sahabat yang selalu dapat berkat, banyak teman, dan itu dialami oleh Raja Daud dan Raja Salomo. Raja Daud adalah ayah dari Raja Salomo. Raja Daud berbuat banyak hal dan Salomo menikmatinya. Berarti didikan Raja Daud kepada anaknya Raja Salomo itu benar-benar dari hati, dan akhirnya mereka menjadi raja pada zaman itu. Bapak Saudara ini berkati Tuhan, hati yang suci. Ketika Daud mau jadi raja, Tuhan mengatakan kepada Nabi Samuel, berangkat, berkati anak Isai. Itu perintah Tuhan. Lalu Samuel berangkat. Isai mana anak-anak? Ada perintah dari Tuhan. Lalu Isai mengumpulkan anak-anaknya, Anam, Abinadab, Eliab, dan seterusnya. Tuhan lihat, Samuel juga lihat. Tapi sampai anak yang ke-6, Tuhan tidak bicara apa-apa. Lalu Samuel bertanya, apakah hanya ini anakmu? Isai mengatakan, masih ada satu lagi di ladang. Panggil dia, kalau enggak kita tidak makan. Ini berbicara hati, saudara. Tuhan melihat hatinya. Dan ketika Daud datang, Tuhan bicara, urapi dia. Itu dia. Aku melihat hatinya. Padahal dia masih anak-anak. Lalu kemudian, soal hati. Salomo adalah anak Raja Daud. Tapi kenapa Raja Daud tidak menyelesaikan pembangunan Bait Allah? Itu juga bicara hati. Karena darah yang ditumpahkan Raja Daud terlalu besar, kata Tuhan. Tapi Salomo yang dididik oleh Raja Daud meneruskan. Lalu Salomo membangun Bait Allah. Bagaimana prosesnya? Yang tadi saya katakan itu dituliskan di dalam Alkitab 1 Samuel 16 ayat 1-13. Tapi bacalah 1 Samuel 12 dan 13. Mengenai sahabat raja. Sahabat raja tidak terlepas dari kesukaan hati yang suci, yang baik, yang benar. Ketika Samuel memberkati Raja Salomo dan dikerjakan oleh Raja Salomo dengan luar biasa, dan Raja Salomo meneruskan pembangunan Bait Allah, itu tadi yang terakhir. Bagaimana dia bangun Bait Allah? Sebagai orang yang baik dan penuh hikmat dengan hati yang baik, Raja Daud terkenal di seluruh dunia. Raja-raja di sekitarnya mengenal Raja Daud. Dan itu dinikmati oleh Raja Salomo. Ketika Raja Salomo membutuhkan kayu, membutuhkan bahan bangunan dan tukang-tukang serta ahli-ahli tembaga, seorang raja dari negeri Tirus, namanya Raja Hiram, mendengarkan kabar bahwa Raja Salomo akan membangun Bait Allah. Lalu dia memutuskan memotong kayu-kayu aras dan kayu senebar dari hutan-hutan di Libanon, dan membawa dan bertanya, kau butuhkan apa Raja Salomo? Aku tahu engkau orang baik. Aku tahu bapakmu, aku tahu dan kenal semua apa yang kau kerjakan. Seberapa banyak? Lalu Raja Hiram mengirimkan kayu aras dan kayu senebar. Luar biasa Tuhan kita. Perihal hati yang baik, yang suci, dengan perbuatan yang dilakukan Raja Salomo, di mana sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Raja mengirimkan kayu aras. Tertulis dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 8 dan 9. Aku akan kirimkan kayu aras dan kayu senebar untuk bangun bait suci tersebut.
Lalu apa yang pesan daripada ayat ini Bapak Ibu Saudara? Hati kita sangat tergantung kepada apa yang kita baca dan apa yang kita hidupi. Sahabat-sahabat Kristus, tetap baca Alkitab. Lakukan sesuatu yang baik di lingkungan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pesan Tuhan dalam Amsal 22:11 adalah hati yang suci, yang menjadi kesukaan kita, akan menjadi sahabat-sahabat daripada para pemimpin, para teman yang diberkati Tuhan. Artinya, apa yang kau ajarkan, apa yang kita ajarkan, mari kita didik anak-anak kita. Kemudian juga, mari bahwa sesungguhnya hati kita adalah milik Tuhan. Tuhan yang tahu, Tuhan yang menguduskannya, dan Tuhan juga yang akan menentukannya. Bapak Ibu Saudara yang berkata, sebagai hamba Tuhan saya mau bersaksi, mau bercerita. Sebagai hamba Tuhan kami pun mengalami seperti yang tertulis tadi. 10 tahun yang lalu kurang lebih kami membutuhkan, sebagai gereja yang mandiri, kami butuhkan tempat untuk beribadah. Kami butuh tanah, butuh bangunan. Kami tidak punya apa-apa sebagai pensiunan. Saya tidak punya tabungan. Tapi percaya nggak saudara? Tuhan memerintahkan orang untuk mengantarkan sejumlah kayu, sanobar dan kayu waras berupa uang untuk membelinya. Amin. Dan Bapak Sudah diberkati, kami juga memiliki banyak sahabat-sahabat. Hari-hari ini kami memiliki banyak sahabat. Sudah bertahun-tahun kita melakukan program bagi sembako, menyekolahkan anak SD, SMP, bahkan sampai mahasiswa, bahkan menikahkan, bahkan melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Saudara ketahui bahwa itu adalah dari sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat Kristus, sahabat-sahabat Raja, dari orang-orang yang memiliki hati yang imamat dan rajani. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri, pesan Alkitab hari ini adalah bangun altar rumah tangga bersama anak-anakmu. Bangun family altar, baca Alkitab, dan lakukan firman Tuhan, dan nikmati ajaibnya Tuhan buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, segala berkat-Mu atas firman-Mu yang boleh kami terima, biarlah itu menjadi berbuah-buah dan menjadi berkat buat banyak orang yang mendengarkan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berucapkan syukur. Haleluya, amin. Mari like, share, and subscribe untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin.